Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tafala dari kelas E4812 dengan NIM 103012410386. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sekaligus memberitahu step by step bagaimana cara mengerjakan soal CLO3 kalkulus CLO3. Saja nomor 1 sini kita punya soal tentukan nilai 2a tambah 4 agar fungsi diferensiabel di titik x sama dengan 2. Nah, di sini diferensiabel itu sama saja seperti continue di x sama dengan 2. Jadi kita bisa menggunakan atau harus menggunakan rumus limit x menuju 2 dari kiri dan sama dengan limit x menuju 2 dari kanan. Nah, langsung saja kita substitusikan atau kita kerjakan. Sini fungsinya kita memakai yang a per x tambah 1. X yang langsung saja kita ubah jadi 2 tambah 1. Karena sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, kita diamkan saja seperti itu. Lalu yang kedua ada limit x sama dengan 2 dari kanan. Untuk fungsinya kita pakai yang x kuadrat tambah x tambah 1. X nya kita langsung ubah jadi 2 kuadrat kurang 2 tambah 1. 2 kuadrat yaitu 4 kurang 2 itu 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita satukan hasil dari limit x menuju 2 dari kiri dan limit x menuju 2 dari kanan ini jadi a per 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk ruas kiri kita kurangkan dengan 1 dan untuk ruas kanan kita kurangkan dengan 1 juga. Jadi a per 2 sama dengan 2. Setelah itu kita pindah ruaskan 2 yang di bawah ini atau per 2 ini jadi sebelah kanan. Jadi a sama dengan 2 kali 2. Jadi dikali 2 kali 2 itu 4. Kita sudah menemukan si nilai a nya. Untuk kan kita ditanyanya itu nilai dari 2a tambah 4. Nah, kita langsung masukin saja nilai a nya karena kita tahu a nya itu berapa. Ini jadi 2 dikali 4 tambah 4. 2 dikali 4 itu 2 dikali 4 itu 8. Sama dengannya 8 tambah 4 itu 12. Itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Nah, selanjutnya sini kita mempunyai soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sebenarnya kita harus menentukan lumayan banyak ya. Jadi kita memiliki fungsi di sini fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2 tambah 12x. Nah, yang pertama kita harus menentukan yaitu kita harus menentukan selang monoton. Bagaimana sih cara menentukan selang monoton ini? Cara menentukannya itu kita harus tahu dulu turunan pertama dari si fungsi tersebut. Jadi turunan pertama dari fungsinya adalah 3 dikali 2 yaitu 6x pangkat 2 karena 3 dikurang 1 min 9 dikalikan 2 jadi 18x. Kenapa x? Karena 2 dikurang 1 juga ditambah 12. Langsung saja kalau kita faktorkan 6x dan 6x, kita mungkin di sini min 12 dan 6 ya, 12 dan 6. Lalu kita memiliki x sama dengan 2 dan x x 1 ya, atau 1. Nah, step selanjutnya adalah kita menggunakan garis interval. Garis interval sini kita memiliki titik 2 dan titik 1. 2 dan titik 1. Nah, jadi sebelum kita menentukan ke monoton naik atau monoton turunnya, kita harus tentukan dulu positif dan negatifnya. Gimana sih caranya nentuinnya itu? Nah, dengan cara kita tes saja f
aksen X dia lebih besar daripada 0 atau f aksen X lebih kecil daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0 itu dia jadi positif, dan kalau lebih kecil dari 0 dia itu negatif. Nah, f aksennya itu mau aja kita ambil angka di kanannya 2. Kanannya 2 itu 3, dia lebih besar dari 0, jadi dia kanannya 2 ini dia positif. Lalu f aksen 3 3/2, salah, 3/2 itu dia kecil daripada 0, jadi negatif. Lalu f aksen 1 lebih besar daripada 0, di sini plus atau positif. Nah, selanjutnya kalau dia positif dia akan otomatis monoton naik, jadi kita gariskan dari sini dia monoton naik. Untuk negatif dia akan monoton turun, dan dia sebelah sini monoton naik lagi karena dia positif. Nah, maka dia itu monoton naik pada negatif tak hingga sampai dengan 1 atau 2 sampai dengan positif tak hingga. Nah, untuk monoton turun pada 1,2. Nah, itu untuk yang pertama, untuk selang monoton. Yang kedua, kita di sini disuruh mencari titik ekstrim. Cari titik ekstrim ini gampang saja, tapi titik ekstrim ini dia menjadi dua, dibagi lagi menjadi dua, yaitu max dan min. Nah, kita akan mencari maxnya dulu. Titik maxnya itu titik maksimal. Titik maxnya itu dia berada di X sama dengan 1. Kenapa di X sama dengan 1? Nah, kita melihat dari garis interval yang ini, ya, yang paling atas di sini itu ada di titik 1. Dia ada di titik 1, dan garis paling bawahnya itu atau minimumnya itu ada di 2. Jadi X sama dengan 1 di sini. Nah, jadi habis ketemu nih si titik maxnya, satunya, si X-nya. Harus diapain sih? Kita itu harus masukin ke fx yang pertama yang belum diturunkan, itu 2x pangkat 3 min 9 x pangkat 2 min tambah 12 x. Langsung saja masukkan x nya diganti jadi 2. 2 kali 1 pangkat 3 min 9 kali 1 pangkat 2 tambah 12 kali 1, jadi 2 min 9 tambah 12 sama dengan 5. Nah, selanjutnya titik minimum. Karena tadi kita sudah tahu dia itu paling minimumnya paling bawahnya ada di 2, berarti titik minimumnya udah jelas x nya itu sama dengan 2. Nah, gimana sih caranya? Sama seperti yang titik maksimum, kita substitusikan kepada fx yang pertama yang belum diturunkan. Di 2 dikali 2 pangkat 3 min 9 kali 2 pangkat 2 tambah 12 min kali 2 ini jadi 16 min 36 tambah 24 jadi 4. Nah, jadi kita memiliki titik max itu 1,5 dan titik min 2,4. Nah, selanjutnya yang di bawahnya saja ya, yang C, kita disuruh mencari selang
kecekungan. Mana sih caranya cari selang kecekungan itu? Nah, cara cari selang kecekungan itu pertama kita harus tahu si turunan ketiga. Nah, jadi tadi kita udah dapat kan turunan keduanya itu maksudnya turunan kedua. Nah, jadi kita kan tadi sudah tahu turunan pertamanya itu 6x pangkat 2 min 18x tambah 12. Nah, jadi setelah ini kita turunkan lagi. Ini f aksen x. Nah, f aksen x ini tuh 2 dikali 6 jadi 12x min 18. Nah, untuk cari selang kecekungan ini kita harus memiliki nilai x. Jadi x-nya itu sama dengan 18 per 12 atau x sama dengan 3 per 2. Nah, sama seperti nomor yang A tadi, kita harus pakai garis interval lagi. Tapi di sini titiknya 3 per 2. Nah, gimana sih cari positif atau negatifnya? Sama seperti yang tadi, kita di sini pakai f aksen x dia lebih besar daripada 0 atau f aksen x lebih besar daripada 0. Nah, karena yang sebelah kanannya 3 per 2 itu lebih ke positif atau dia f aksen 3 bakal jadi positif, dan sebelah kirinya 3 per 2 itu f aksen apa ya? Ya. Enggak. Jadi dia negatif. Jadi untuk yang positif dia bakal cekung ke atas. Kurang cekung. Bakal cekung ke atas, dan yang negatif dia bakal cekung ke bawah. Begini. Nah, berarti dia cekung ke atas pada 3 per 2 dia di 3 per 2 sampai dengan positif tak hingga, dan cekung ke bawahnya pada negatif tak hingga sampai dengan 3 per 2. Nah, selanjutnya yang terakhir kita harus menentukan titik belok. D harusnya dia titik belok. Gimana sih cara cari titik belok ini? Nah, cari titik belok ini caranya gampang. Kita hanya perlu memasukkan x yang ini, yang dari turunan kedua tadi, ke fungsi yang paling pertama, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x pangkat salah tadi, min x pangkat 3 min 9x pangkat 2 ditambah 12x. Nah, kita masukkan saja yang si x itu dia 3 per 2 di sini. Jadi f 3 per 2 sama dengan 2 dikali 3 per 2 kuadrat pangkat 3 min 9 3 per 2 kuadrat ditambah 12 kali 3 per 2. Ini jadi
7/8 ya, min 9 9/4 tambah 18, jadi 27/4 min 81/4 ditambah 27/8. Nah, dia akan jadi 18/4, kita kecilkan lagi jadi 9/2. Nah, jadi si titik beloknya itu ada, jadi koordinat titik beloknya adalah 3/2, 9/2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.